Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakilil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultanik. Nahmatuhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha maha usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madad taro. Qala ya abatif al maktumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sangat saya hormati rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah Jumat. Dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho, kebaikan dari Allah SWT. Selanjutnya selaku khatib perkenankanlah saya mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita menjaga ketakwaan kita, takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah Jumat rahimahullah yang sangat saya hormati, sebentar lagi kita akan masuk di dalam sebuah peringatan hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Apabila kita melihat bagaimana sejarah Idul Adha, sejarah pengorbanan, dan bagaimana Rasulullah menjadikan salah satu peristiwa yang penting di dalam kehidupan umat Islam, maka kita akan melihat ada sebuah desain yang sangat indah ketika kita melihat sejarah sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai peristiwa-peristiwa yang mengikuti. Idul Kurban di dalam bahasa Indonesia memakai huruf K yang artinya korban, melepaskan sesuatu yang dicintai. Namun bisa juga di dalam Al-Quran korban memakai huruf Q sehingga berasal dari kata koruba, ya'ruba, dan kurbanan yang artinya mendekatkan atau takorub kepada Allah SWT. Kedua makna itu tidak bisa dipisahkan. Bisa juga kita mengartikan berarti kita berkorban, melepaskan sesuatu yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai pada ibadah yang sempurna sebelum kita melepaskan atau menginfakkan harta yang kita cintai. Apabila kita melihat sejarah, kedua arti itu sama-sama mempunyai perspektif yang sama, yaitu kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala dan usaha untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat sejarah, maka di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 110 menggambarkan seperti apa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan dirinya sebagai sebuah contoh role model yang luar biasa arti sebuah pengorbanan itu. Secara ringkas kita akan melihat di usia 84 tahun beliau belum dikaruniai putra. Kemudian dari istri yang kedua Siti Hajar, maka beliau diberikanlah putra dengan doa-doa yang berurutan dengan sangat indah, dimulai surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Di ayat 100 diawali dengan sebuah doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Jadilah ya Allah, berikanlah saya, berilah kami anak-anak yang soleh.
Di ayat 101 dijawab oleh Allah permintaan itu. Wa basarnahu fi hulamin halim. Aku berikan berita gembira, akan lahir seorang anak yang halim, anak yang lurus. Sebuah perjuangan penantian yang panjang, dan akhirnya lahirlah seorang Ismail kecil. Pada saat itu ujian yang kedua mulai datang. Kemudian bersama Siti Hajar beliau berpindah rumah di Mekah yang sekarang di bawah pohon Daulah, yang sekarang di situ ada Ka'bah yang sekarang dekat di situ. Beliau bertiga berada di tempat itu di dalam lingkungan yang sangat tandus dan tidak ada apa-apa. Perjuangan yang kedua dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau diperintahkan untuk pergi ke Mesir untuk berdakwah. Ditanya oleh Siti Hajar saat itu, mau tindak kemana? Lalu beliau mengatakan mau menuju Allah SWT. Peristiwa itu kemudian diikuti dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan dari Siti Hajar. Dari Siti Hajar kemudian Ismail kecil dalam keadaan kehausan, dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa. Lalu Ismail kecil kemudian beliau menangis. Dan seperti kita ketahui, dari sofa ke marwah untuk mencari air itu. Dan akhirnya air Zam-Zam tumbuh di kaki dari Ismail kecil sampai hari ini. Inilah pengorbanan yang pertama dari dua orang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar alaihissalam. Kemudian beliau berangkat ke Mesir, kisahnya. Sebuah perjalanan yang biasa dilakukan para nabi. Sehingga nabi itu, Islam ini dibangun dengan sebuah perjalanan. Islam selalu dibangun dengan sebuah moving. Islam dibangun dengan sebuah pergerakan dinamis. Sehingga begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah ini. At-Taubah 40. Kemudian ada juga An-Nisa 100 yang menerangkan bahwa proses perjuangan Islam itu memang berasal dari sebuah pergerakan. Kemudian setelah itu, pada saat usia mencapai umur 14 tahun, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil pulang. Maka pengorbanan yang kedua dimulai lagi. Diabadikan di surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa Ibrahim dipanggil kondur kembali ke Mekah untuk apa? Yarfa'u, untuk meninggikan Ka'bah. Seperti sudah kita mafhumi, Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hancur karena ada banjir Nabi Nuh, sehingga saat itu bekas-bekasnya dikenal dengan nama Qawaid. Qawaid dari kata qaidah yang artinya pondasi. Qawaid itu masih ada. Maka perintahnya di 127 adalah yarfa'u, tinggikan. Datanglah Nabi Ibrahim, lalu diabadikan dengan adanya maqam Ibrahim. Ismail kecil pada saat itu sudah berusia 12-14 tahun dengan dijustifikasi di surat As-Saffat 102. Falama balago maha usa'ya. Ketika mereka atau Ismail maha usa'ya sudah sampai pada umur yang bisa berpikir. Kisahnya menjadi luar biasa. Ketika itu ditinggikan Ka'bah, maka Ismail kecil menunjukkan sebagai anak yang soleh dengan ikut membantu ayahandanya menata batu-batu yang hari ini diabadikan dengan nama Hijir Ismail. Saat itulah ketika kebahagiaan sedang memuncak. Tidak ada kebahagiaan seorang ayah, tidak ada kebahagiaan seorang ibu atau ayahanda atau ibunda, kecuali melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Saat kasih sayang memuncak itulah ujian datang lagi. Dengan 3 malam berturut-turut, beliau diberikan mimpi oleh Allah SWT mulai tanggal 8, 9, dan 10. Pada saat itulah, pada tanggal 10 itulah, tanggal 9, 10, berkatalah Nabi Ibrahim pada putranya, Falama balagha mahusa'ya, qala ya bunayya, inni arafil manami, anni abahuka, fandattaru madattara,
Qala ya abatif al-ma'tumaru satajiduni insyaallah ma'asobirin. Wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kemudian apa kata Ismail? Ya abatif al-ma'tumaru satajiduni insyaallah ma'asobirin. Silahkan ayahanda, lakukanlah. Semoga kamu menjadi orang yang bersabar. Jadi perjuangan itu pengorbanan sungguh luar biasa. Di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran selalu Allah SWT mengingatkan salah satu yang menjadikan kecintaan manusia yang harus kadang-kadang meninggalkan lebih tinggi dari kecintaan pada agamanya atau Allah adalah namanya anak. Seperti di surat Ali Imran 115 atau 116, innal ladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim yukhafifan wa adabiha. Al-Fatir, kemudian diikuti Ali Imran, innal ladzina tuqni anhum wa amwalihim wa auladikum minallahi sayan wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Akhirnya apa yang terjadi? Betul di surat 104 ayat 104. Falama aslama, kemudian dua-duanya berserah diri. Fa talallul jabin, kemudian jabin adalah pelipis. Lalu diletakkan pelipis itu di tanah dan siap untuk disembelih. Ayat 103, 104 ini sebenarnya memberikan keterangan kepada banyak orang yang mengira peristiwa Nabi Ibrahim itu adalah sebuah kiasan, bukan 10 peristiwa yang sebenarnya. Dijawab oleh ayat ini bahwa keduanya sudah melakukan praktek action untuk akan menyembelih. Lalu Allah dengan keterangannya sudah diletakkan lil jabin, pelipisnya di bawah. Kemudian Allah SWT wa nadainahu ya Ibrahim wa Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Kamu sudah membenarkan mimpi itu. Qala sadaqta ru'ya. Dan demikianlah balasan untuk orang yang baik. Inna hadalahu wal balaul mubin. Dan ini benar-benar ujian yang nyata. Ayat 106. Di ayat 107, fa'idana wazimi abil adim. Kemudian anak itu akan aku tebus dengan sembelian yang besar. Wa barokna alaihi fil akhiri. Demikianlah akan ada pujian pada akhirnya. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin. Ayat 109, 110. Kemudian setelah itu Allah mengatakan setiap kebaikan akan diganti dan mendapatkan pujian pada akhirnya. Sedemikian hebatnya pengorbanan seorang Nabi Ibrahim sehingga oleh Rasulullah SAW hanya ada 2 orang yang disebut, 2 Rasul yang disebut di dalam sholat seluruh umat Islam adalah Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebuah proses yang menunjukkan menjadi role model bagaimana sebuah pengorbanan itu, sebuah prioritas itu dilakukan. Di dalam at-tahiyat kita selalu mendoakan beliau berdua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Demikianlah proses itu berlangsung. Bagaimana pola manusia untuk mengambil sebuah prioritas. Saya kira di zaman akhir ini, di negeri ini, maka proses yang namanya mengambil prioritas menjadi penting. Untuk level orang-orang yang sekarang, halal haram seharusnya memang sudah lewat. Level untuk membedakan benar dan salah itu adalah sudah lewat. Maka yang sekarang menjadi leveling kita adalah bagaimana mengambil prioritas. Prioritas mana yang didahulukan? Apa akhirnya nanti dengan prioritas itu? Maka Nabi Ibrahim memberikan sebuah contoh, yaitu prioritas utama orang hidup adalah akhirat. Apapun yang menjadi pertimbangan manusia ketika ada di dunia, satu-satunya adalah akhirat. Kenapa demikian? Karena pertimbangan dunia itulah sebenarnya hanya sementara. Keputusan dunia itu akan memberikan keputusan kita di saat hidup yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita lupa, keputusan kita bernilai duniawi, memberikan prioritas yang lebih tinggi. Mati-matian memikirkan duniawi. Kemudian kita baru besok pagi kita mati. Kemudian seminggu kemudian kita mati.
Kadang-kadang sebulan kemudian kita harus mati. Ketika yang diperjuangkan di dunia itu baru kita rasakan mungkin 1 bulan. Bahkan kita belum pernah merasakan. Tapi di akhirat nanti pertanggungjawaban itu ada. Di dalam mimbar ini saya pernah menerangkan. Kapan pertanggungjawaban itu ada? Ketika kita tidak punya apa-apa. Kapan pertanggungjawab ada itu? Ketika kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Wa taro kula ummatin jasiyah, kula ummatin tut'a ila kitabiha, al-zaumatu jama kuntum ta'malun. Allah mengatakan, pada saat di padang mahsyar, apapun yang ada di dunia tidak akan pernah dibawa. Semuanya jongkok, semuanya berlutut, semuanya deprok dalam bahasa Jogja. Kenapa? Karena yang diperjuangkan di dunia itu tidak ada yang dibawa lagi. Apapun yang menjadi kekuatan di dunia itu tidak dibawa lagi. Kekuasaan, jabatan, uang, kedudukan, semuanya terduduk, semuanya berlutut karena memang tidak membawa apa-apa. Boro-boro membawa jabatan, pakaian dan alas kaki saja tidak dibawa. Apa yang akan dibawa? Prioritas kita memilih di dalam dunia ini. Untuk itu, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi sebuah role model luar biasa. Anaknya saja dikorbankan, putranya saja dikorbankan. Bagaimana kita yang ikut Nabi Ibrahim alaihissalam, ikut Rasulullah SAW, kita mengorbankan sekedar uang, kedudukan, dan jabatan kita. Yang sebenarnya jabatan itu kita tidak tahu sampai kapan ada. Maka bersyukurlah hadirin sekalian hari ini, kita menjadi orang-orang yang mengambil prioritas akhirat daripada prioritas dunia. Sekali lagi, mungkin di antara kita tidak ada yang tahu bahwa nanti sore, sekarang jam 12 lebih 10 menit, apakah jam 13 kita masih hidup? Apakah jam 17 kita masih hidup? Boro-boro memikirkan seminggu lagi, boro-boro memikirkan sebulan lagi. Besok pagi kita masih bangun apa tidak? Tidak ada yang tahu. Tapi prioritas siang ini, at least, sudah tercatat di akhirat. Bahwa kita memilih Allah SWT daripada kehidupan dunia. Semoga kita menjadi istiqomah dengan keputusan seperti ini. Sehingga sampai batas akhir kehidupan kita, kita tetap mengambil prioritas seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu prioritas akhirat daripada prioritas dunia yang sesaat bisa hancur dan tidak bermakna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam khutbah yang kedua, saya akan cukil beberapa ayat. Ketika seseorang itu memprioritaskan urusan akhirat, apa yang akan diperoleh dan bantuannya. Di surat Al-Qasas 77, justifikasi untuk kasus ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataku fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan, carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan engkau lupakan sedikit kebahagiaan di dunia. Inilah konsep Islam. Akhirat itu harus yang utama, tapi tidak boleh melepaskan kebahagiaan dunia. Kenapa? Yudabbirul amra minas sama ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Urusan langit dan bumi urusanku, kata Allah. Lalu aku hitung urusan akhirat, 1 hari di akhirat kadarnya sampai dengan 1000 tahun di dunia. Jadi seandainya kita itu memikirkan dunia sebagai sebuah prioritas, maka sebenarnya itu hanya 1/365.000 dibanding dengan akhirat. Bagaimana mungkin? Ketika kita punya umur 100 tahun, berarti di akhirat itu hanya sama dengan 2,4 jam di akhirat. Bagaimana mungkin? Ketika kita punya umur 100 tahun, kemudian di akhirat hanya diakui 1/10 dari 1 hari di akhirat. Lalu kita melepaskan 1/10 yang ada di akhirat itu untuk membuat prioritas dunia. Maka Rasul mencelupkan jarinya ke laut, lalu diangkat. Air yang melekat di jari ini adalah dunia. Lautan yang luas itu adalah akhirat. Bagaimana mungkin manusia memilih air yang melekat di jari ini?
yang mungkin hanya 1 menit hilang, sementara dia tinggalkan laut yang luas yang ada di akhirat. Rasulullah mengingatkan, ketika ada 100 kenikmatan di akhirat, maka yang ada di dunia ini hanya 1, sementara yang 99 ada di akhirat. Bagaimana mungkin manusia berlomba-lomba sampai dia memilih yang 1 kenikmatan itu, sementara dia tinggalkan yang 99 di akhirat. Inilah jamaah sekalian, bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang selalu diingatkan untuk memprioritaskan akhirat nanti. Dan semoga sekali lagi, nikmat di akhirat itu tidak ada batasnya. Khalidina fiha abada. Semoga janji Allah, innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Orang yang bertakwa adalah orang yang memikirkan akhirat daripada dunia. Tempatnya adalah di surga yang ada air mancur yang indah. Al-Hijr 45, Az-Zumar 15. Demikianlah Allah SWT menjadikan Idul Kurban dari perspektif sebuah prioritas. Bahwa bagaimana prioritas itu diambil, dan janji Allah di surat As-Saffat akan dipuji di akhirnya, akan selamat di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma firril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Sami'un qaribu mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.